Obrolin aja di Jajan Solo, kali ini mampir ke Tanaku Kopi. Selama Covid, bukannya makin redup, tapi malah makin eksis. Apa ya rahasianya? Yuk kita simak. Kita udah sampai, udah gak sabar nih buat masuk ke Tanaku Coffee Shop favorit aku. Yuk, Dara Mas. Aduh, aku mau nyari Mas Sandinya ada kagak? Mas Sandinya ada. Oke, ada ya? Ada. Bisa di... Yuk. Wah! Ya udah langsung di sini aja. Aduh, ini namanya Mas Sandi nih. Ini adalah salah satu tim dari Tanaku Kopi. Siapa sih yang nggak tahu sama Tanaku Kopi? Ini adalah coffee shop yang paling hits di Kota Solo. Mas, ini ada waktu nggak kita buat ngobrol-ngobrol gitu? Banyak, seharian pun jadi. Oke, video gimana ngeditnya ya? Oke, boleh kita ada waktu sedikit buat ngobrol ya? Oke, Siap. langsung aja yuk kita ngobrol bareng Mas Sandi. Bikin apa Mas? Lagi bikin stok espresso Stok espresso buat untuk kopi susu kita. kopi susu kita. Oke, kopi susu kita. Itu namanya nih? Enggak, namanya Tanaku Kopi, terus ada Mbah Huyut, Oke. sama Idaman Mertua. Waduh, idaman mertua dong, Yoi. ya kan? Siapa tuh? Aduh, Penasaran kan? Iya kan. Ngomongin mertua gimana gitu ya? Paling best seller di sini apa sih Mas? Kita ada beberapa yang best seller sih. Kalau untuk kopi susunya itu ya Idaman Mertua, Mbah Huyut, sama Tanaku Kopi. Balik lagi. Kenapa sih idaman mertua terus tadi yang disebut? Ada. Karena banyak tersimpan doa di sini. Oh gitu. Oh, iya. Biasanya jam-jam rame itu jam berapa nih Mas? Biasanya kita kalau siang itu peak hour dari jam 11 sampai jam 1, setengah 2. Nanti mulai setelah asar itu agak turun. Nanti rame lagi nanti setengah 4. Setengah 4 habis ini berarti ya? Ya, setelah setengah 4 terus sampai maghrib. Nanti maghrib agak menurun. Nah, habis isya biasanya itu udah crowded lagi. Waduh, Gitu. jadi tahu ya jam-jamnya kalau mau pingin sepi itu jam berapa, kalau pengen rame biar kayak punya temen gitu ya, jam berapa? Kalau mau lagi ansos ya setengah 3 sini. Antisosial. Harus ditimbang seperti itu ya Mas ya? Ya, Karena? pertama untuk supaya lebih presisi, jadi rasa kita konsisten. Oke. Nah, untuk kedua itu supaya nggak waste sih, biasanya gitu. Oh, West? Waste itu jadi kebuang-buang sia-sia. Oh, Ya, gitu. Karena Betul. kalau kita tahu sendiri kalau kopi atau bahan baku ini lebih sedikit aja, misalkan 2 gram atau 2 mili, rasanya beda banget. Oh gitu, jadi biar menjaga konsistensi rasa juga ya. Oke. Nah, karena udah jadi nih Mas, baiknya kita ngobrol pakai kopinya dari Tanaku. Ngobrolin lebih lagi tentang Tanaku biar kita lebih kenal lagi dengan Tanaku Kopi. Yuk! Oke, Jajaners, kali ini kita mau ngobrol sama Mas Sandi, ngomongin tentang hal-hal yang mungkin bisa bersifat inspiratif gitu ya. Karena emang diobrolin aja ini kita memang kasih sesuatu yang bisa Jajaners ambil intisarinya gitu ya. Nah, ini di Tanaku Kopi Mas, kenapa sih kalau ini pertanyaan awal ya, suka aku tanyain juga untuk coffee shop yang lain, kenapa sih harus kopi sebagai entrepreneur muda, kenapa harus kopi yang diambil sebagai bisnis di Kota Solo? Karena di Solo kan banyak banget loh. Kenapa kopi ya? Kopi itu salah satu bisnis F&B menurutku yang marginnya sangat besar sih gitu. Jadi keuntungan kita bisa sampai 200 atau 300% gitu dari bahan bakunya. Nah, itu jadi salah satu alasan pertama. Terus yang kedua itu karena budaya kopi di Indonesia itu mulai dari dulu sudah ada, sudah istilahnya sudah mendarah daging. Cuman untuk sekarang ini anak-anak muda udah mulai menyukai kopi dan itu jadi pasar yang menjanjikan sih menurutku gitu. Dan itu jadi salah satu alasan juga kenapa saya milih bisnis kopi. Karena marginnya besar nih. Ini yang mungkin baru ada orang yang mau memulai bisnis, mungkin kayak aku ya, anak kecil gitu. Anak kecil yang mau pingin buka bisnis. Margin itu apa sih Mas sebenarnya? Kayak perbedaan harga, perbandingan harga, misalkan ada dari bahan baku dan juga bahan harga jual. Jadi harga produksi dan harga jual. Selisihnya itu disebut margin. Oh begitu. Oke, jadi karena itu besar makanya ini bisa jadi bisnis yang menjanjikan begitu ya. benar Oke. sekali. Nah, ini lanjut ya Mas ya. Nah, kalau dibilang nggak semua pebisnis kopi itu suka kopi. Nah, ini Mas Sandi termasuk yang seperti apa nih? Sekarang iya. Sekarang Tapi iya. Dulu enggak. Dulu enggak. Sama sekali.
Kalau misalkan kita kenal lama nih Mbak Yayu, jalan bareng kita, terus kita beli minuman, biasanya minumanku yang paling warna-warni. Warna-warni. Kayak sparkle atau jus gitu sih. Oke, kayak sirup gitu ya Bang ya. Yang bikin batuk lah pokoknya. Nah terus kenapa jadi berawal dari ketidaksukaan dengan kopi malah bisa bikin bisnis kopi yang serame ini? Sebenarnya saya suka kopi gara-gara waktu itu pernah belajar kopi juga. Nah tujuan belajar kopi ya karena balik lagi tujuannya pengen bikin bisnis ini. Sebelumnya karena saya mau bikin jadi saya harus belajar dulu. Saya harus tahu kopi, harus mengenal gimana kopi. Nah di situ saya jadi mulai ada kecintaan sama kopi. Gitu. Salah satu kopi yang bikin saya jatuh cinta itu kopi dari Aceh namanya Gayo. Gayo? Ya benar sekali. Nah, apa yang bikin dia jatuh cinta? Dari aromanya, terus rasa dan juga apa namanya dari tekstur bodinya itu dari kopi tersebut bikin buat saya paling enak sih. Gitu. Kalau aku sih, kok nggak ada yang nanya sama aku? Tanya dong Mas. Kalau ya, kalau Mbak Yayu sendiri gimana? Iya sama juga sih ya. Jadi dulu saya nggak suka kopi juga ya, karena kopi itu kayaknya minuman yang berat gitu ya Mas ya. Ya, dulu mikirnya kayak minuman bapak-bapak gitu kan. Tapi sekarang jadi teman sih. Waduh, jadi ini jadi ada sohib gitu ya. Bapak-bapak ini jadi apa namanya mantunya gitu. Karena mungkin saya juga udah jadi bapak-bapak jadi sohiban sama kopi. Nah, ini kan tadi ngomongin belajar dari nggak suka kopi akhirnya belajar jadi suka kopi. Nah, ini belajar di mana sih kok bisa membuat orang jadi cinta gitu sama kopi? Sebetulnya belajarnya juga di kota Solo sih. Nah, jadi waktu itu ada rekanan bilang ada tempat buat belajar kopi di Solo dan kebetulan saya juga udah di Solo lebih dulu. Di daerah mana saya lupa, tapi tempatnya namanya Pignatelli, itu semacam kampus. Di dalam situ ada profesor kopi namanya Pak Sri Mulato. Nah, saya diajarin sama beliau dari hulu ke hilir, dari gimana kopi itu ditanam, di situ panennya seperti apa, penyimpanan seperti apa, sampai jadi kopi di gelas kita ini. Ada agak unik tadi ada namanya Pak Sri Mulato adalah profesor kopi. Ya. Kenapa bisa dibilang profesor kopi? Aku dikasih tahu sama rekananku, beliau itu pernah kerja di perkebunan di kementerian, gitu, dan ekspor impor zaman dulu itu waktu itu kebetulan beliau yang pegang. Ketika Indonesia? mereka masih menjabat ya, Oh. ketika bapak itu masih menjabat, beliau masih menjabat, beliau yang ngurusin itu tentang kopi. Nah, mungkin dari situ sih beliau jadi paham. Jadi emang dari hulu ke hilir ya. Jadi dia tahu makanya dia disebut profesor kopi. Dan dia hanya stay di Solo atau bagaimana? Sepanjang yang aku tahu ya, aku kenal di situ, di Solo. Ini kita cobain bikinan Mas Andi dulu ya. Ini tadi ada apa nih Mas? Itu Tanahku Kopi. Tanahku Kopi? Ya, signature kita, kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren. Ya. Kalau yang di hadapannya Mas Sandi ini ada? Oh, ini krim brulee. Krim brulee. Waduh. Kita cobain ya. Yang ini ya. Ini rasanya asik ya, apalagi buat temen ngobrol ya. Nah, ini suara agak lantang ya, Mbak ya. Ini soalnya udah nggak pakai masker, kita mau minum soalnya. Nah, ini Mas lanjut ke pertanyaan yang lainnya. Aku juga penasaran sih, karena banyak banget ya coffee shop yang ada di kota Solo. Terus habis itu Tanahku hadir tiba-tiba dengan value yang aku bilang kuat banget. Karena dari desain interiornya aja udah ngenalin kan, udah itu pasti Tanahku. Warnanya aja udah berbicara gitu kan. Nah ini kalau boleh tahu dari awal sampai sekarang tuh ada nggak sih tantangan branding? Ini aku tanya branding karena ini adalah tombak utama ya kalau menurut aku ya, tombak utama dari sebuah brand biar dikenal cepet, istilah seperti itu. Nih branding awal tuh gimana nih Mas? Untuk branding awal kita sebenarnya sih bilang punya strategi enggak juga, tapi punya persiapan lah istilahnya gitu. Ya, jadi awalnya ini adalah kita pastinya branding tempat dulu, terus branding produknya dulu, dua itu. Nomor satu malah tempatnya dulu ya Mas ya? Tempat dan produknya gitu. Jadi kedua hal itu memang harus di branding paling awal sih menurutku, biar orang juga tahu. Kenapa tempat dulu? Biar orang juga tahu ini tempatnya tempat apa, tempat kopi gitu kan. Karena orang pasti menilai dari packagingnya dulu. Ya. Baru nanti kita produk branding ke produk kayak gitu. Nah setelah itu kita berjalan. Nah,
kita sadar nih ternyata F&B kopi ini unik gitu. Uniknya adalah Karena nggak melulu tentang tempat yang bagus, nggak melulu tentang kopi yang enak atau baristanya ganteng, atau oke. kopinya juga luar biasa. Oke. Berarti Mas Tapi- Raka ganteng dong. Wah. Asik. Tapi aku cowok jadi nggak tahu. Oh gitu. Nah, Jadi jadi yang bikin unik ini adalah F&B kopi ini harus punya, menurutku pribadi, harus punya ujung tombak dalam hal sosok di dalamnya itu. Harus ada sosok di dalamnya. Oke, Gitu. Jadi itu jadi- jadi reason to buy orang-orang untuk datang ke sini. kayak misalnya nih contohnya gimana? Di Tanaku itu adalah ada satu icon yang bisa bikin orang jadi alasan utama untuk ke situ. Jadi kalau misalkan untuk tempat ya, kita awal dari tempat dulu. Misalkan ada tempat yang bagus, itu belum tentu semua orang bisa bilang tempatnya bagus. Ya. Terus untuk kedua adalah untuk produk, mungkin ada yang bilang enak, ada yang bilang so-so gitu kan. Oke. Itu So-so bisa, apaan, Mas? Biasa aja. Oh biasa, gitu. oh so-so. Nah, jadi itu masih bisa didebat. Nah, yang ketiga adalah soal pelayanan. Oke. Nah, aku yakin kalau misalkan pelayanan itu akan sama. Misalkan aku melayani Mbak Yayu dengan baik, lalu Oke. dengan Mbak Jo juga dengan baik, misalnya, nah pasti akan sama pendapatnya. Oh, pelayanannya bagus, Oh, gitu. Nah, F&B itu sangat kuat. F&B kopi ini pelayanan itu sangat berpengaruh. Tapi perbedaannya adalah harus ada sosok di dalamnya sih, di dalam kopi itu yang ikut turun melayani. Nah, makanya itu aku sebagai di sini juga turun untuk melayani customer kita di sini. Gitu. Ngobrol bareng, kenalan segala macam, tahu maunya customer seperti apa. Oke. Nah, jadi hal itu Top on down. Nah, yang bikin mungkin yang bikin Tanaku jadi gampang diingat. Gampang diingat dan gampang jadi alasan untuk kesini ya, Iya. karena nggak ada gap antara yang pengelola atau tim dengan customer gitu kan. sekali. Jadi nggak ada kata bos atau pelanggan gitu ya istilahnya Benar, ya. benar, Oke, kita temen guys. Ya. Karena Tanaku sendiri pengen jadi coffee shop yang istilahnya orang datang itu ngerasa udah kenal sama tempatnya walaupun masih baru. Kayak main ke rumah tetangga, kayak main ke rumah saudara gitu Nah, aja ya. Seperti itu. Oh ya, dapat. Ini juga, jadi ini branding bukan hanya untuk di sosmed, bukan hanya berkala setiap bulan, tapi everyday, setiap hari. Continue. Oke. Biasanya aku mulai datang ke kafe itu untuk malam. Malam nanti biasanya kan sudah ada peak hour dari jam 7:30. Oke. Nah, itu aku ketemuin meja satu-satu untuk ngobrol. Tanya-tanya. Serius Mas? Ya, tanya-tanya apa ada kurangnya, apa misalkan mereka maunya seperti apa. Banyak customer yang bilang kita mau tempat rokok dong yang ada AC-nya. Kita bikinin. Oh, itulah kenapa ada di sini. Yes. Ini karena mendengar suara rakyat. DPR coblos Mas Sandi besok ya. Mas Sandi, pernah nggak sih Tanaku Kopi ini mengalami titik terendah dalam bisnis kuliner? Karena bisnis kuliner itu pasti kan semuanya akan mengalami hal tersebut ya, namanya juga bisnis. Nah, ini Tanaku Kopi pernah nggak mengalami ini? Pernah sekali. Pas pandemi kemarin. Pandemi ya, Benar, oke. nah, jadi ya saya yakin semua sektor juga ngalamin. Ya itu pertama kalinya Tanaku Kopi ngalamin titik terendah sih. Oke, Gitu. terus caranya survive nih kan pasti dari beberapa food and beverage bisnis ini yang aku tahu dia bisa terjun sampai 80% ya kan Mas ya. Benar Nah ini cara survive dari 80% untuk menjadi naik lagi tuh pasti susah ya kan. Susah banget. Nah ini berawal dari mana nih Mas untuk membenahi ini semuanya? Sebenarnya kan aku bisa survive ya, dikatakan bisa survive karena kita dari awal itu sangat-sangat merapikan keuangan kita, pertama, dan manajemen di belakang semua. Jadi dari SDM, stok, keuangan itu semuanya kita benar-benar rapikan gitu. Kenapa? Karena saya yakin bisnis itu walaupun udah ada pandemi itu bisa hancur kalau belakangnya itu berantakan. Manage-nya tuh nggak pas gitu Iya, ya. benar sekali. Oke. Jadi pandemi itu sebenarnya kayak trigger aja, ini bisnis ini sebenarnya sehat atau enggak sih gitu. Oh. Jadi kalau misalkan mereka sudah rapi di belakang, saya yakin Untuk survive tuh untuk survive juga- itu tinggi. Oke. Tinggi. Jadi kalau misalkan ada yang langsung istilahnya gulung tikar ya, itu berarti ada sesuatu nih di belakangnya mungkin kurang beres begitu ya. Benar sekali. Oke Mas Sandi, ini dari pandemik banyak yang turun omsetnya. Gimana sih caranya bisa survive dari pandemik ini?
menurutku pribadi untuk bisa survive dari pandemi itu harus balik lagi ke pelaku bisnisnya sendiri, dari ownernya sendiri. Itu untuk bisa merapikan manajemennya, manajerial dia itu harus rapi dari kayak keuangan, stok sampai SDM. Kenapa? Karena ada beberapa pelaku bisnis yang menurutku dia kurang aware sama hal tersebut. Kurang aware terhadap beberapa hal tadi ya untuk memanage semuanya. Kenapa? Ada pengaruhnya mas emangnya? Sangat-sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ketika ada penurunan dari nilai omset, kalau misalkan manajerial mereka nggak rapi, itu ya bisnisnya jadi nggak kuat atau bisa sampai kolaps. Kayak misalkan ada beberapa pelaku bisnis mungkin nggak tahu menahu tentang cash flow, terus nggak tahu menahu tentang stoknya sendiri, terus juga kurang memperhatikan SDM-nya. Nah, yang terjadi adalah dari imbas ke pelayanannya dan juga dari operasionalnya. Hasil pelayanannya misalkan jadi buruk karena SDM-nya kurang terlatih, atau operasionalnya juga jadi terganggu karena keuangannya juga nggak diperhatikan. Nah, ketika ada penurunan omset atau ada pandemi seperti kemarin, nah itu akan sangat-sangat sulit untuk bisa survive. Kaget gitu ya istilahnya, manajemen juga bisa kaget gitu ya. Oke. Contohnya kalau di Tanahku tuh seperti apa mas? Kalau di Tanahku sendiri biasanya ya kita sangat untuk laporan keuangan kita sampai komplit. Jadi maksudnya ketika ada laporan keuangan itu ada neraca, juga ada cash flow, terus juga ada laba rugi. Nah biasanya banyak laporan keuangan yang nggak komplit, kayak cuma ada laba ruginya aja. Nah, dari situ kalau misalkan seperti itu kita juga susah untuk ngetrace ada error di bagian mana, di bagian operasionalnya gitu. Nah terus untuk stok biasanya anak-anak barista itu setiap hari kita stok ulang terus. Laporannya itu setiap hari laporan gitu setiap ya? hari. Ada susu habis berapa, ada powder yang berkurang, ada kopi dipakai berapa gram. Semuanya akan dilaporkan setiap hari. Dan itu nanti akan dicocokkan dengan jumlah omset pada hari itu. Itulah kenapa pentingnya owner ataupun siapapun yang membawahi kuliner itu harus terjun langsung ya mas. Ya karena kadang barista ataupun bukan pemilik gitu kan tidak merasa memiliki, akhirnya dia sembarang aja gitu kan. Nah, oke. Seru banget ngomongin tentang bisnis kopi ya, terutama di Tanahku Kopi sendiri. Nah, ini Mas bisa nggak kasih istilahnya petuah untuk teman-teman yang mungkin baru newbie untuk memulai bisnis kopi terutama. Pertama itu mungkin ini sarannya aja ya. Menurutku pertama kita harus kenali kopinya sendiri. Produk kita kan kopi, jadi harus sangat-sangat dikenali supaya pesan kopi kita ini ke customer tuh sampai. Gitu. Jadi dari hati ke hati gitu ya. Oke. Terus yang kedua sebagai pelaku atau pemilik sendiri, owner sendiri harus punya rasa kepemilikan. Jadi kita peduli sama bisnis kita tuh nggak setengah-setengah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak aware, nggak ada lagi yang aware. Nah itu dia ya Jajaners, udah ngobrol sama Mas Sandi panjang. Jadi jangan skip ya video ini karena ini penting banget buat kalian yang newbie buat bisnis kopi di Kota Solo. Oke. Ada jargon sedikit dari Tanahku Mas? Ada sih. Ada, gimana tuh? Jajaners, jangan lupa ngopi. Asik. Nah Jajaners segitu dulu ya obrolan kita di Ngobrolin Aja di Jajan Solo kali ini bareng Mas Sandi dari Tanahku Kopi. Karena Jajan Solo, jangan lupa jajan. Dadah.